Halo, ketemu lagi di sini bareng gue dan seperti biasa hari ini gue bakal nge-review yaitu salah satu handphone yang sangat fenomenal di tahun 2020. Tak lupa juga gue ucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh dan tentunya kehidupan bisa lebih baik lagi. Oke, kita lanjutkan review hari ini yaitu tentang salah satu handphone yang sangat fenomenal di tahun 2020. Mungkin di antara kalian pencinta gadget sudah ada yang tahu. Handphone ini memiliki spesifikasi yang menurut gua terkesan biasa-biasa saja. Tapi ada satu yang menonjol yaitu dari sisi baterai. Baterainya yaitu berkapasitas tidak tanggung-tanggung 6000 mAh dan pada saat launching handphone ini yaitu menjadi salah satu handphone termurah yang memiliki spesifikasi atau baterai yang sangat besar yaitu dengan 6000 mAh. Dan gue udah beli barangnya. Hari ini gue nggak bakal unboxing barang tersebut karena sudah banyak di unboxing, tetapi hari ini gue bakal nge-review pemakaian gue selama kurang lebih 5 bulan memakai handphone ini. Oke, handphone apa? Penasaran kalian? Ini dia handphone Realme C15. Realme C15 ini yaitu keluaran tahun 2020 dan dilengkapi dengan 6000 mAh baterai, dan saat itu menjadi salah satu andalan Realme karena baterainya yang super duper awet dengan 6000 mAh. Nah, bentang layarnya ini 6,5. Kemudian salah satu yang membuat ketertarikan para konsumen Indonesia yaitu pada fast charging, yaitu dilengkapi dengan casan yang ketika kita ngecas itu tidak terlalu lama. Keren. Sekali lagi gue gak bakal mengunboxing ini karena ini sudah gue pakai selama kurang lebih 5 bulan. Tetapi gue bakal nge-review pemakaian gue selama kurang lebih 5 bulan dengan Realme C15. Gue pada saat itu belinya di harga 2.400.000 karena ada dua varian atau dua model si Realme C15 ini. Yang pertama ada yang RAM-nya 3, kemudian ada juga yang RAM-nya 4. Jadi yang 332 ada, kemudian ada ini gue belinya 4/64. Makanya harganya waktu itu gue beli di kisaran 2.400.000. Nah, dari sisi penampilan mungkin sudah tidak aneh lagi ketika handphone yang memang baterainya besar itu sangat berat. Awal-awal sangat berat untuk digunakan, berbeda dengan handphone sebelumnya karena ini dari baterainya juga kan mAh, jadi secara otomatis mempengaruhi bobot dari handphone Realme C15. Ini warnanya, unitnya seperti ini. Dan satu yang menarik lagi yaitu dilengkapi dengan tidak tanggung-tanggung 4 kamera di belakangnya dan 1 flash kamera, juga ada sensor atau fingerprint. Tapi menurut gua 4 kamera ini merupakan bukan keunggulan dari Realme C15 ini karena kamera ini hanya 13 megapiksel dan 2 itu hanya sebagai pendukung atau biar rame lah gitu, biar rame ketika dibawa, jadi kameranya terkesan jadi 4 kamera padahal biasa-biasa saja untuk hasil jepretan, tapi untuk digunakan sehari cukup lumayan. Balik lagi ke selera, mungkin segmentasi pasar yang target pasar Realme C15 itu menyasar orang-orang yang memang
sering di luar rumah atau mungkin yang mempunyai bidang pekerjaan di luar kantor, sehingga memerlukan baterai yang sangat besar, makanya dikeluarkan Realme C15. Itu ada kamera depan dari Realme C15 ini menurut gue terkesan biasa-biasa saja, karena hanya dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel. Hanya cukup untuk harian, tapi ketika membuat konten-konten seperti buat Instagram, terus Facebook, mungkin bagi sebagian orang cukup saja, tetapi tidak memuaskan hasilnya. Oke, jadi review gue selama pemakaian 8 bulan Realme C15 ini. Pertama, kita bahas kekurangannya dulu. Kekurangan Realme C15 selama gue pakai selama kurang lebih 5 bulan pemakaian, yaitu terletak pada sisi kamera. Karena gue suka sedikit memotret atau merekam video, seperti membuat video-video buat di konten YouTube dan lain-lain, maka dengan kamera C15 ini hanya cukup saja, tidak memuaskan hasilnya, dan mungkin tergantung orangnya lagi. Kalau misalkan ekspektasinya standar, maka Realme C15 ini akan terasa cukup. Itu kekurangan yang pertama terkait dengan kamera. Kemudian yang kedua terletak pada layar. Layar Realme C15 itu menurut gua biasa-biasa saja, karena ketika kita menonton, maka gambar yang ditampilkan ketika kita nonton video, maka gambar yang ditampilkan terkesan biasa-biasa saja, tidak smooth, tidak terlalu smooth, tetapi cukuplah untuk harian gitu. Sekarang kita ke kelebihan Realme C15. Jadi kelebihan yang pertama itu terletak pada baterai, karena ini merupakan handphone unggulan untuk bagi kalian yang bekerja di luar ruangan atau di luar office. Maka Realme C15 ini cukup untuk dibawa seharian full, dari pagi hingga malam lagi. Bahkan gue sering nonton film-film di YouTube, itu gue pakai dari pagi nonton di YouTube hingga jam sore, itu sekitar jam 5 jam 6 itu masih nyisa sekitar 13%. Tapi ketika pemakaiannya normal dari pagi, biasa-biasa aja, paling balas chat atau pekerjaan lain-lain yang tidak memungkinkan handphone ini untuk menyala terus, maka baterainya itu gue sering pakai itu selama 2 hari. Itu kelebihan yang memang menjadi keunggulan dari awal penjualan Realme C15 ini. Kelebihan yang kedua yaitu terletak pada pengisian baterai. Ini sudah pas charging, jadi ketika kita mengecas handphone ini tidak membutuhkan waktu yang amat sangat lama, karena sudah dilengkapi dengan chargeran 18 watt. Jadi sudah tidak khawatir lagi ketika kita terburu-buru untuk pergi, sehingga mengharuskan Realme C15 ini kita cas 1 atau 2 jam itu sudah cukup untuk kita bawa seharian. Oke, mungkin itu aja review yang gue buat hari ini. Sekali lagi selamat tahun baru 2021. Oke, yang belum like, komen, dan juga subscribe, silahkan di subscribe videonya agar kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Thank you, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.